dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ingat, kalian harus selalu jaga kesehatan dengan cara minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, dan makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin. Serta kalau kalian habis dari luar rumah, kalau kalian pergi ke luar rumah, harus dipakai maskernya, jangan dilepas dan terus dipasang. Dan kalau kalian dari luar rumah pulang ke rumah, kalian langsung mandi, ganti baju, mandi pakai sabun yang bersih biar tidak terkena virus dari luar. Oke? Oh iya, semoga yang sekarang lagi gak enak badan, lagi sakit, lagi kurang sehat, kalian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, dan kalian harus tetap semangat belajarnya. Oke? Hari ini hari Rabu, tanggal 16 September 2020. Kita akan kembali lagi belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4 dan 6. Masih semangat kan? Masih ya, masih semangat anak ustazah, semua harus semangat. Hari ini kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Kita juga akan belajar tentang membuat kalimat. Kita juga akan belajar tentang soal cerita pembagian. Dan kita akan mengulangi lagi bahan-bahan alam untuk kreasi. Jadi, tunggu apa lagi? Kita mulai ya. Sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah menemani kita dan memberikan kita pahala untuk belajar hari ini. Kita berdoa ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami materi pada hari ini. Oke? Yuk kita mulai video pembelajaran hari ini. Silahkan. Nah, sekarang Ustazah mau tanya sama kalian. Kalian pernah pergi ke taman gak? Pernah ya, pasti. Taman bermacam-macam ya. Ada taman bunga, taman bermain, dan sebagainya. Nah, taman itu bisa juga loh dibuat sama kalian menjadi tempat wisata. Dan biasanya juga tempat berkumpul sama keluarga, jalan-jalan, berolahraga, bermain di taman. Nah, di taman itu pasti ada yang namanya benda-benda. Nah, apa aja sih benda-bendanya? Zaza akan kasih contoh sebagian bendanya saja ya. Yang pertama, ada bangku atau kursi taman ya. Nah, ciri-cirinya apa sih kursi ini Ustazah? Yang pertama, ciri-cirinya biasanya bangku atau kursi ini berbentuk persegi panjang atau persegi. Jadi kalau persegi panjang biasanya bisa diduduki oleh beberapa orang. Tapi kalau untuk persegi biasanya hanya bisa didudukin oleh satu orang saja. Terus yang kedua, kursi dan bangku itu terbuat dari biasanya banyak tuh terbuat dari kayu, terbuat dari besi, dan terbuat dari semen. Nah, biasanya tuh bangku terbuat dari bahan-bahan itu. Nah, setelah bahan-bahannya terbentuk dari apa, terus kursi ini bendanya bentuknya apa? Wujud benda dari kursi. Ya, wujudnya adalah benda padat. Nah, itu dia ciri-ciri dari kursi dan bangku. Sekarang kita ambil benda yang nomor 2, yaitu ayunan. Kalian pasti seneng kan bermain ayunan? Nah, bermain ayunan ini mempunyai ciri-ciri juga. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya itu pasti ada yang berbentuk persegi panjang ya, berbentuk persegi panjang. Tapi panjangnya agak pendek juga ya, tapi bisa juga kayak seperti persegi. Nah, ayunan ini juga terbuat dari, ada yang terbuat dari kayu ya, tempat duduknya ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi ya. Nah, itu dia. Ada juga dari plastik, ada juga yang dari plastik ayunan itu. Nah, tapi kalau talinya biasanya lebih kuat, itu dari besi atau rantai besi biasanya digunakan untuk
ada gas. Nah, dia bisa mengembang karena di dalamnya ada gasnya. Terus selanjutnya ciri-cirinya apa lagi dari bola ini? Nah, ciri-cirinya adalah biasanya berbahan atau dibentuk dari bahan plastik ya. Biasanya bahannya dari plastik atau karet. Nah, itu dia benda-benda yang biasa ada di taman. Kalian pasti masih banyak lagi benda-benda yang ada di taman, tapi Ustazah cuma kasih contoh 3 saja ya yang biasa ada di taman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan membuat kalimat dari sebuah kata. Nah, Ustazah akan kasih contoh katanya yaitu taman. Tadi kita membahas taman, jadi Ustazah akan kasih contoh kalimatnya dari kata taman. Kira-kira apa ya kalimatnya? Oke, saya contohkan yang pertama, jagalah kebersihan taman. Nah, itu adalah kalimat ya, jagalah kebersihan taman, dan di situ ada kata tamannya. Atau yang kedua, boleh contohnya yang ada kata tamannya adalah Raka berolahraga di taman pada hari Minggu. Nah, itu juga termasuk kalimat ya, dan ada kata tamannya. Sekarang Ustazah akan kasih contoh yang kedua, yaitu ayunan ya, ayunan. Bisa kalian Aisyah bermain ayunan. Nah, itu termasuk kalimat ya, karena ada kata dan ada kata ayunannya. Atau bisa juga adikku jatuh saat naik ayunan. Itu juga boleh sebagai kalimat ya, sebagai kalimat dan ada kata ayunannya. Sudah mengerti kan membuat kalimat dari sebuah kata? Yang tadi ada kata dari taman dan yang kedua ada kata dari ayunan. Nah, kalian pasti bisa membuat kalimat-kalimat dari kata-kata yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat karya-karya dari bahan alam. Nah, di sini Ustazah ada gambar sebuah karya yaitu bingkai foto. Nah, kalian tahu bingkai foto ini terbuat dari bahan alam apa? Nah, betul. Ini adalah bahan alam dari kerang. Nah, kerang itu termasuk bahan alam yang ada di pantai. Nah, di sini juga ada lagi yang kedua, sebuah karya. Di sini ada gambar bunga. Nah, gambar bunga ini menjadi indah karena ada bahan alam. Nah, kira-kira apa bahan alamnya? Ya, ada bahan alam yaitu biji-bijian. Di situ warna oranye adalah biji jagung. Terus warna daun memakai biji kacang hijau, dan warna batang atau tangkai itu menggunakan ketan hitam. Dan biji-bijian ini termasuk bahan-bahan yang berasal dari alam. Nah, sekarang kita ke karya selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar lukisan. Nah, lukisan ini dibuat dari mencetak bahan-bahan alam. Seperti itu ada bentuk seperti daun. Nah, itu dicetak dari bahan alam yaitu daun. Nah, ada gambar bintang di situ sebagai bunga. Nah, itu menggunakan cetaknya bisa bahan alamnya yaitu buah belimbing. Buah belimbing itu kalau dipotong itu pasti berbentuk seperti bintang. Terus yang bunga yang lebih besar yang kayak seperti bulan itu yang mekar, nah itu menggunakan bahan alam pelepah pisang. Nah, di gambar ini adalah cetakan-cetakan dari bahan alam, yaitu bahan alam daun, buah belimbing, dan pelepah pisang. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 177. Di situ saya akan kasih contoh nomor 1, yaitu sebuah kantong plastik dapat diisi 5 apel. Nah, ibu membeli 15 apel. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, sekarang Ustazah akan gambarkan satu kantong plastik isinya 5 apel. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, di sini ada 5 apel. Nah, masih ada lagi nggak? Butuh kantong plastik lagi nggak? Butuh Ustazah, karena baru ada 1 kantong plastik isinya cuma 5. Berarti kita butuh lagi 1. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa sekarang apelnya Ibu? Ada 10. Baru ada 10 Ustazah. Masih kurang? Masih Ustazah. Ya udah, tambahin lagi kantong plastiknya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa sekarang apelnya? Ada 15. Sudah cukup? Sudah Ustazah, karena Ibu hanya membeli 15 apel. Jadi, berapa kantong yang Ibu butuhkan? Ya, ada 3 kantong. Nah, bisa kan? Di sini Ustazah sudah gambarkan. Nah, atau bisa lebih cepat lagi kalian, ini adalah 15 dibagi 5. Karena 15 apel dibagi 5 buah apel. Jadi ada berapa kantong? Bisa kalian cari dengan perkalian. Kayak kemarin, 5 kali berapa hasilnya 15? 5 kali 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sudah paham? Nanti Ustazah akan kasih contoh yang kedua. Oke, sekarang Ustazah akan contohkan nomor 2. Edo membawa 32 kelereng. Kelereng itu dimasukkan dalam 4 kantong. Berapa kelereng isi setiap kantong? Nah, kita sekarang tahu ya, tadi Edo membawa 32 kelereng. Itu dimasukkan ke dalam 4 kantong. Nah, kita sekarang buat kantongnya. 1, 2, 3, 4. Berbeda sama soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya 1 kantong udah tahu isinya berapa. Kalau sekarang belum tahu isinya berapa. Kita taunya cuma ada 4 kantong. Nah, berapa tadi kelerengnya? Ada 32. Oke, sekarang kita sebar ya kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Nah, oh ya kelerengnya maaf ya Ustazah gambarnya seperti garis karena agak susah kalau bikin kelereng bulat-bulatnya. Nah, kalian sekarang hitung 1 kantong ini ada berapa kelereng. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelereng. Berarti 32 sama 4 jadi 8. Atau bisa juga kalian 32 dibagi 4. Tadi kan 32 kelereng, ada 4 kantong sama dengan berapa? Seperti biasa, 4 kali berapa? Hasilnya 32. 4 dikali 8. Nah, oke, itu dia video Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan kalian dapat memahami materi pada hari ini. Oke, Ustazah pamit. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.